Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kalau tidak ada pelaksanaan ibadah haji, maka tidak ada ibadah kurban. Pendapat seperti ini perlu saya jelaskan kesalahan atau kebatilannya. Yang pertama, bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang sudah sejak zaman Nabi Adam, terus ke zaman Nabi Ibrahim, dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang disyariatkan. Ibadah kurban ini seperti yang kita ketahui adalah satu ibadah menyembelih hewan yang telah ditentukan, yang mana tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang berkurban tetapi dia tidak semakin dekat kepada Allah, maka ada masalah dengan kurban dan pelaksanaan ibadah kurbannya. Lantas apa sebenarnya hukum daripada ibadah kurban ini? Paling tidak, kalau di dalam fikih Islam ada dua pendapat besar. Yang satu mengatakan bahwa ibadah kurban ini hukumnya adalah wajib setiap tahun bagi orang yang mampu. Inilah pendapat yang dianut di dalam mazhab Hanafiyah, yang dianut dalam mazhab yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah. Apa alasan mereka? Alasan daripada mazhab ini mengatakan bahwa perintah Allah di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Di dalam ayat ini Allah menegaskan, kalian sholat kemudian berkurbanlah. Ini adalah perintah. Al-amru lil wujub. Perintah itu adalah menunjukkan satu kewajiban, sehingga ada dalil yang mengatakan bahwa itu tidak wajib. Yang kedua, dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan tetapi tidak berkurban, kata Rasulullah, maka jangan mendekati musalla kami. Ini merupakan ancaman. Siapa yang tidak mau berkurban sedangkan dia memiliki kemampuan, salah satu maknanya adalah jangan lagi tinggal di muka bumi ini. Karena musalla atau masjid itu bisa diterjemahkan seluruh muka bumi adalah masjid atau musalla, kecuali tempat-tempat yang terlarang. Ancaman ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ibadah kurban itu dan hukumnya adalah wajib, karena di dalam kaidah mengatakan sesuatu yang ditegaskan dengan adanya ancaman kalau dia tidak dilaksanakan, maka itu menunjukkan kewajiban, sehingga ibadah kurban itu menjadi wajib dalam pandangan mazhab Abu Hanifah. Kemudian dalil yang ketiga mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masa kehidupannya tidak pernah tidak melaksanakan ibadah kurban. Sejak dari ibadah kurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ibadah kurban itu hukumnya wajib. Yang kedua, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnat muakkad. Artinya sunat yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan. Ini merupakan pendapat dari sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lain. Juga
Imam Malik berpendapat seperti itu. Juga Imam Asy-Syafi'i ataupun Syafi'iyah, Hanabila juga mengatakan bahwa hukum kurban itu adalah sunat yang dikuatkan bagi siapa-siapa yang memiliki kemampuan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Artinya dalam bahasa Indonesia lebih kurang adalah apabila kalian melihat bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ada yang ingin melaksanakan kurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya dan kukunya. Di dalam hadis ini mengatakan wa aroda, artinya ia mau melaksanakan kurban. Artinya di sini tidak wajib. Sehingga dengan demikian mazhab ini mengatakan bahwa tidak wajib kurban, hanya sunat. Yang kedua adalah bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu di dalam riwayatnya, di dalam kehidupan mereka, masa hidup mereka pernah tidak melaksanakan ibadah kurban 1 atau 2 tahun, begitu ditegaskan di dalam literatur fikih. Apa tujuannya? Tujuannya agar mereka menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ibadah kurban itu adalah anjuran sunat muakkad tetapi bukan wajib. Kemudian yang dalil ketiga dari pendapat ini adalah hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun hunna alayya faraidun wa hunna lakum tatawwu'un al-witru wan nahru wa salatud duha." 3 hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagiku adalah kewajiban, tapi bagi kalian itu adalah sunat. Apa itu? Yaitu salat witir, kemudian berkurban, dan juga salat duha. Artinya Rasulullah mengatakan ya seperti witir dan kurban itu wajib bagi Rasulullah dan salat duha, tapi bagi umatku itu adalah sunat, sehingga dengan demikian hukum daripada berkurban itu menurut pendapat ini adalah sunat. Hadirin sekalian, dari penjelasan ini jelas kita lihat bahwa sesungguhnya ibadah kurban itu dengan tegas dikatakan bahwa sesungguhnya paling tidak hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang dianjurkan. Bahkan di kalangan para imam mujtahid, yaitu mazhab Hanafi, mengatakan bahwa itu sampai kepada hukumnya wajib. Dan kewajiban atau kesunatan daripada ibadah kurban ini tidak ada dihubungkan baik bisa dilaksanakan ibadah haji atau tidak bisa dilaksanakan ibadah haji. Apalagi ibadah haji tahun ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya wabah yang melanda dunia. Tapi kewajiban haji sesungguhnya tetap ada, tetapi tidak bisa dilaksanakan, gugur kewajiban itu karena istita'ah, yaitu kemampuan perjalanan yang terganggu, tidak selamat karena adanya wabah. Kemudian daripada itu, dengan demikian jelas kepada kita bahwa sesungguhnya jika ada pendapat yang mengatakan kalau tidak ada pelaksanaan ibadah haji, maka ibadah kurban tidak ada, adalah pendapat yang batil, pendapat yang benar-benar 100% tidak sesuai dengan syariat ibadah kurban itu. Hadirin sekalian, karena itu mari kita berkurban bagi yang mampu, karena ibadah kurban ini memiliki keutamaan seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa setiap satu helai dari bulu hewan yang kita kurbankan itu ada kebaikan di dalamnya.
Insya Allah dengan ibadah kurban yang kita laksanakan, kita semakin dekat kepada Allah, banyak kebaikan yang kita terima dari Allah, kemudian kita dibantu oleh Allah dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Semua permasalahan-permasalahan kita dimudahkan oleh Allah penyelesaiannya, sehingga kita mendapat kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, keselamatan dunia dan di akhirat. Mohon dan saya sampaikan agar pendapat-pendapat yang seperti kita sampaikan tadi, bahwa tidak ada ibadah kurban kalau tidak ada ibadah haji, diabaikan dan merupakan pendapat yang total batil dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.